Kalau setelah ina kan biasanya fathah dia. Nah, berarti Apa? aslinya domah gitu. Seperti innallaha gitu. Kan Allah Iya. Allah itu aslinya Allahu kan. Heeh. Nah, karena ada inna dia menjadi innallaha. Oh, berarti ini kaulun karena ada ina jauh ya Nah, menyeberang itu. innanya mana? Ina yang Inama inama ini ini. Inama ini menyeberang dia. jauh ini bisa ya pengaruhnya. Menyeberang ya. Ya kemarin sempat kayak gitu kalau aku bikin misalnya kalau dibikin kaulun gitu, dari mana yang dari Menarik kaulan? ya. Jadi dari ina itu mungkin ngambil dari jauh. Karena ina itu ya. Bu Rida ini belum paham juga ini. Soalnya Tapi pas ya, di waktu pagi itu kan ina ya, ina itu bisa kalau ina ya ini memfatahkan kata benda setelahnya kan. Cuman karena ina ini tidak langsung, apa masih iya, ada pengaruh nggak ini ya? iya makanya ya. Mm-mm. Tapi kalau melihat dari ininya, kaulal mukminina ini dia subjek untuk kana ini. Mm-mm. Karena innanya itu kali ya. Iya Rida, kalau mau nggak mau Rida, dari ina ini soalnya kan nggak. Iya. mau tanya Rida, Ah, seandainya dari Ina berarti inamannya dipisah dong, Ina sama Ma gitu ya. Ya ini mah Kalau misalnya artinya berpengaruh Ina terhadap nggak kaula. nggak harus dipisah. tapi artinya dari Artinya sesungguhnya kan sesungguhnya di situ udah hanyalah. terpisah. Sesungguhnya Ah, artinya udah terpisah itu. Titik-titiknya itu. titik-titiknya itu kita masukkan itu tadi. Jadi dalam mengartikan sesungguhnya perkataan. Jadi yang dia dia dari kana ini adalah kaulal mukminina ini. Jadi sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman hanyalah apabila gitu. Tidak mesti dipisah kalau memang pengaruh inna ini. Oh gitu ya. Tapi yang apa namanya inna ini yang mempengaruhi kata benda itu biasanya yang ketemu selama ini ya Ya, langsung nempel ya. langsung gitu langsung sehabis inna langsung gitu. Ini Nempel gitu. apakah memang seperti itu atau gimana? Hmm. Berita belum pasti juga ini. Iya. Apa-apa dicatat nanti kita tanyain nanti. Saya tanya Mauni juga ya nanti ya. Tanya Mauni nanti. Heeh. Catat dulu. Nanti tanya Mauni. Kalau Iya. Jadi mau dia tanya tetap kaulan ya. Enggak, berarti kalau memang inna ini bisa pengaruhnya apa melompati ini kan melompati kanan. kana itu kan. Mm, mm, Nah, berarti kita buatnya ini kaulan ini aslinya ini kaula ini kaulun. Kaulun ya. Nah, kaulun karena ada inna itu dia menjadi kaulan karena bermajemuk nah, baru dia menjadi kaula seperti itu tahapnya. Kalau Karena memang ada kalau memang bisa pengaruh inna ini sampai ke kaulan ini walaupun ada yang membatasinya karena itu ya. iya. Berarti ada ciri OT-nya. Bukan ciri OT, ciri ST. Oh iya ST. Subjek dia kan? Ya, oh ya ST. Subjek untuk karena. Mm. subjeknya. Nih, Nis punya catatan nggak setelah karena ini kata bendanya domah kan biasanya Lihat kalau dulu. setelah setelah kana kalau setelah ina baru fathah dia kebalikan. Nah, kalau setelah kana itu domah Ah tetap. domah kan? Ah Ya, ya makanya domah ya Bu Susi ya. iya. Mm-mm. Anallahu gitu kan. Ah ya kan Allahu ya. Biasanya memang domah kebalikan dia dengan inna. Kalau inna Iya, setelahnya fathah contohnya innallaha iya, gitu kan. iya. Gitu aja sementara yuk lu dulu ya Atin. Ya, Dan baik. ntar kita tanya sama Uni waktu di kelas. tanya nanti. Mm. Heeh. Karena belum pernah dapat contoh inna ini dia ada apa penghalang dulu Pati. sebelum kata bendanya gitu. Mm. Tapi buat seperti Berarti itu aja pakai dulu ya kaulun. Nisa ya. Kaulun dulu ya berarti ya. Ya Udah. berarti aslinya kaulun karena ada inna Jadi kaulan. menjadi kaulan. Nah karena bermajemuk baru dia menjadi kaula. Iya. Nah berarti ciri kata bendanya tanwin, ciri ST-nya gitu ya. Subjek tunggalnya adalah domatain. Domah ya. Nah, akar katanya kala menjadi kawala, tapi ini belum tentu benar ya. Cuman Ya. dari apa teori yang kita dapatkan dari Uni bahwa setelah kana itu dia domah kata bendanya. Nanti kita konfirmasi. Konfirmasi nanti.
Iya, Ida. Iya kan? Kalau Ina juga ininya subjek juga. Kalau Kana juga subjek. Iya, makanya. Catatan yang ini. Bukan subjeknya itu, domahnya itu. Iya, Kalau domanya. setelah Iya. kana ada kata benda biasanya domah gitu. Kalau setelah ina ada kata benda fathah. Iya. Dia kebalikan antara Iya. ina dan kana ini. Makanya kata benda setelah kana ini dia tidak objek. Gitu. Ya gitu aja kita lanjut al-mu'minina KBPA jamak ya. Ciri kata benda ada alif lam dan mu. Ciri PA-nya huruf. Nah, kurang ciri PA-nya Nisa. Ciri PA-nya huruf diawali berawalan mu. Yang mu itu ciri PA. Salah satu ciri PA adalah mu di awal itu. Di luar pola fa'ala. Kalau pola fa'ala KBPA-nya kan fa'ilun kan? Atau fa'ilun. Di luar pola fa'ala KBPA itu diawali mu semuanya. Ya Nisa misalnya pola af'ala muf'ilun. Pola fa'ala mufa'ilun. Nah, pakai awalanmu semua. Berarti Tolak mu-nya ta'ala ada dua ya. mufta'ilun. Nah, Berarti ditambahkan ciri ciri apa? PA ini berawalanmu huruf kedua akar kata Ciri kata kasih. benda juga sama. Berawalanmu berarti ciri KB berawalanmu, ciri PA juga sama ya berawalanmu. Ini kan ciri KP udah benar ini mu ini. Mu ini awalan kan? Oh iya. Alif lam diawali alif lam. Tinggal ciri PA ditambahin mu gitu ya berarti Ya, ya. berawalanmu. Ciri PA itu dua. Ciri jamak ya sukuna, akar kata amina, pola kata kerjanya. Pola kata kerjanya bukan fa'ala ini af'ala. Af'ala. Ya kan doma sukun kasrah. Iya. Ini kan doma sukun kasrah ini. Af'ala. Af'ala. Kata benda tunggalnya mu'minun, pola kata benda tunggal muf'ilun. Nah, muf'ilun ini adalah pola kata benda pola KBPA untuk pola af'ala yang tunggalnya muf'ilun. Muf'ilun, ya benar. Coba Nisa lihat di halaman 26 buku materi. Dari 26. Mm-mm. Yang dalam kotak itu. Yang pola fa'ala kan fa'ilun kan? Kan pola-pola KBPA dan KBPP kan? Iya. Nah, Di yang atas kalau ya. yang pola fa'ala dia fa'ilun, kemudian di bawahnya apa Af'ala lagi? muf'ilun. Af'ala muf'ilun. Iya. Ya kan? Iya. Nah, diawalimu semua kan sampai ke bawah. Iya, betul. Berarti itu adalah ciri khas untuk pelaku aktif. Di luar pola fa'ala. Kalau pola fa'ala aja yang tidak diawalimu. Pola kata benda jamak ya. Orang-orang yang beriman. Jadi perkataannya oke. Penggalan keempat iza. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, Atin atau Bu Susi, coba ini, apakah ini huruf syarat? Karena kalau kita dilihat dari kalimat setelahnya, kelihatannya dia kalimat bersyarat. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman, apabila mereka diajak dari apabila itu kan harus syarat. Apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar memutuskan perkara di antara mereka, niscaya mereka berkata, kami mendengar dan kami patuh. Jadi kalau diajak ini, orang-orang yang beriman ini, kalau diajak dia kepada Allah dan Rasul-Nya, nah niscaya pasti mereka berkata ini. Ada penggalan apa Ya, kan? jadi terpenuhi syarat pertama kan apabila diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar memutuskan perkara di antara mereka, niscaya mereka berkata, kami mendengar dan kami patuh. Jadi dia mengikuti ajakan kepada Rasul ini, kepada Allah dan Rasul ini. Niscaya atau maka gitu kali ya. Ya nanti kita tambahkan kata niscaya di sininya. Fa itu ya. Ini ya. Gimana kalau menurut Berida ini kalimat bersyarat? Khususi, Iya. Khususi kelempar ya?
Penggalan 5 apa Mbak Nisa? Penggalan 5. Penggalan kelimanya du'u. Du'u ya. Iya, bersyarat kayaknya ya. Iya, seperti kalimat bersyarat ya Bu Susi ya. Iya. Mm-mm. Berarti ida huruf bermakna sekaligus sebagai huruf syarat. Ya, huruf bersyarat. Nah, yang kalimat jawab syarat ini tidak ada huruf jawab Nggak ada syarat ya, huruf tapi jawab. kalimat jawab syaratnya itulah yang dia yakulu itu. Yakulu kan dia KKSAD tidak lengkap gitu kan. Ya, mereka berkata. Nah, itu jadi kalimat jawab syaratnya. Jadi bukan penyebabnya adalah an. Kan ada an kan huruf yang memfathahkan gitu kan. Iya. Saya pikir itu an itu memfathahkan. Iya, an itu Itu kan menghilangkan, memfathahkan. menghilangkan. Nah, tapi dalam hal ini huruf jawab karena dia ini kalimat jawab syarat. Bisa. Yakulu ini menjadi Guna gunanya hilang diganti alif karena kalimat jawab syarat, kan an ya. bukan karena an. Iya. Salah. Ya, seperti itu kira-kira ya. Berarti huruf jawab syaratnya Nggak ada. ada ya. Huruf jawab syaratnya nggak ada, langsung kalimat jawab syarat. Berarti an ini nggak diartikan, bisa nggak diartikan gitu. Kan ada memang beberapa huruf ketika kita mengartikan nggak perlu diartikan gitu. Berpengaruh maksudnya ya. Iya, bukan karena pengaruh an ini dia menjadi yakulu dari yakuluna gitu. Karena dia jawab syarat. Karena dia kalimat jawab syarat. Gitu ya. Jadi izanya apa tadi? Izanya Izanya huruf syarat. bermakna sekaligus dia sekaligus huruf syarat. Sekaligus huruf syarat. Kan ini Iza ini sudah menjadi salah satu huruf syarat juga ini. Tambahkan di buku halaman 38 itu. Yang Iza. mestinya kan habis ini ada huruf jawab syarat ya kan mestinya ya. Ianya gitu. Nah, setelah Iza kan huruf syarat. Habis itu kalimat syarat. Nah, kalimat syaratnya dari kana kaulal mu'minina. Nah, itu kalimat syaratnya. Terus ada jawab syarat hurufnya kan? Nggak Huruf jawab syaratnya nggak ada di sini. ada kan? Nah, tapi nggak apa-apa gitu kan? Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Huruf jawab syarat itu tidak selalu ada dalam kalimat bersyarat. Kan biasanya ada misalnya fa, maka gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau fa itu kan huruf syarat. Syarat ya. Nah, la juga huruf syarat. Ya. Tapi tidak selalu harus ada huruf syarat gitu. Itu maksudnya. Selalu harus ada ya. Tidak harus ada. Ya. Tapi syaratnya kalau yang dia tidak ada huruf syarat ini, huruf jawab syaratnya KKSAD-nya harus KKSAD sukun istilahnya. KKSAD sukun itu kalau untuk pelaku yang tunggal-tunggal seperti yang berawalan mu misalnya yakulu misalnya gitu kan. Kalau ini kan yakuluna. Kalau yakulu menjadi yakul dia, yakul. Nah, kalau untuk yang pelaku seperti yakuluna itu kan pelakunya hum atau yakuluna hum atau takuluna antum. Nah, itu dia menghilangkan na diganti menjadi alif. Itu syaratnya harus KKSAD-nya harus KKSAD sukun. Berarti ini adalah KKS yakulu itu KKSAD sukun bukan KKSAD fathah. Biasanya setelah-an itu kan KKSAD-nya fathah kan? Fathah. Memfathahkan dia. Nah, kalau ini mensukunkan. Jadi tadi Oke? jadi tadi Kita lanjut lagi ya. Ya, Nisa. Tadi Nisa paham, kalimat- Nisa? tunggu Brida. Tadi Nah. jadi kalimat jawab syaratnya dari yakulu sampai mana itu? Tunggu. Kita selesai sampai ini udah selesai ya. Sampai penggal 4. Perkataan huruf kecil ya. Ya, huruf kecil. Perkataannya huruf kecil ya. Ya, huruf kecil ini. Yang di atas penggalan. Oh ya, ini ya. Kita pindah dulu biar ketahuan ininya nanti. Ya, pindah dulu ke slide ini ya. Setelahnya dulu ya. Hubungannya kita tahu nanti. Lanjut Nisa dulu. Berarti dari yang ini kalimat syaratnya ini.
kalimat syaratnya. Mulai du'u sampai itu ya. Kalimat syarat. Nanti Kalimat dibuatkan dalam bentuk tabel itu. Ya, contoh banyak tuh Manisa. Sorry. Coba. Oh, enggak dulu Kalimat. banyak ini enggak hanya 2 itu. Terus sampai dia nah, enggak sampai selesai ini. ya Sampai bainahum. bainahum itu. Bainahum. Kalimat syaratnya berarti Sampai bainahum. dari penggalan 5 Sampai dari penggalan 6. ya 5. Setelah Iza itu kan penggalan 5 kan? Sampai Penggalan 12 ya. 5 sampai 12. 12 ya. Ya. 5 sampai 12. Kata kalimat syarat 5 sampai 12 tuh ya. Ya. Semua nih sapu bersih halaman ini nih, panjang tuh. Ya panjang ini kalimat bersyaratnya. Ini kalimat bersyarat semua nih. Udah coba diurai aja dulu Nisa. ya. Penggalan 5 du'u, bentuknya KKL pasif, aslinya du'iwu. Du'iwu karena huruf sia wa berdampingan dengan sukun maka menghilang menjadi du'i, dan untuk memudahkan bacaan menjadi du'u. Ciri KKL-nya wawu sukun alif, ciri pasifnya huruf pertama doma, huruf kedua kasroh. Pelakunya hum, akar katanya da'awa menjadi da'ah. Di sini berlaku kaidah huruf sia 1.2, di mana huruf sia di tengah akar kata di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 127, artinya mereka telah diseru. Karena dia kalimat pasif, maka pelakunya pelaku pasif. Nah, pelakunya pelaku pasif di sini ya. Pelaku pasif. Pelaku pasif. Ya. Penggalan ke-6 ilah merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-7 Allahi merupakan bentuknya subjek, aslinya Allahu. Karena sebelumnya ada huruf jar menjadi Allahi. Penggalan ke-8 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 Rasulihi, bentuknya kata benda majemuk. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam sukun dan tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama Rosuli, bentuknya KBKK tunggal, aslinya Rosulun karena ada sebelumnya menjadi Rosulin karena bermajemuk, dengan kata ganti menjadi Rosuli. Ciri kata bendanya tanwin, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya Rosila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 141, artinya Rasul. Kata benda kedua, hi, merupakan kata ganti, artinya nya. Arti dari KBM Rasulihi, artinya Rasulnya. Penggalan ke-10 li, merupakan huruf bermakna, sekaligus memfatahkan baris akhir KKSAD. Penggalan ke-11 yahkuma, bentuknya KKSAD, cirinya ya di awal, aslinya yahkumu, karena sebelumnya karena diawali oleh li, huruf bermakna menjadi yahkuma. Pelakunya huwa, akar katanya hakama, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 106, artinya dia akan memutuskan. Ya, kita koreksi ya. Ya. Ada masukan dari Bu Susi, Atin, Nilmis? Itu artinya aja tuh penggalan 5 itu. Arti penggalan 5 kenapa? Dipanggil sesuai kamus ini. Enggak, diseru ada juga. Kemarin Uni mintanya diseru. Iya, diseru. Udah benar ini diseru. Di penggalan surah Ibu Siti Mula kalau enggak salah itu. Iya, kemarin dibahas itu.
Ditulis diajak waktu itu ya, Tin ya. Ya, saya diajak. Diajak, dibenarkan Uni menjadi diseru. Udah benar diseru. Nah, akar katanya yang dakwah itu wanya ndak pakai harkat. Ya, Bisa? Akar Ya, kata penggalan 5 itu kan dakwah ya. Menjadi da'a gitu kan. Karena dia nggak Ya, pakai. yang sia di akhir itu. Yang wa ini dia ndak pakai harkat. Sama dengan sia di akhir itu kan bisa ya, bisa wa kan. Nah, ketika ya di akhir kan kita nulis ataya gitu kan. Ataya. Ya-nya ndak pakai harkat kan. Nah, sama dengan ini wakaya misalnya. Wakaya. Ya-nya kan ndak pakai harkat. Ini sama, nggak pakai harkat juga. Cuman bedanya dari ya ini, kalau wa ini dia berubah menjadi alif. Oh iya. Makanya analog. Di Jadi sini masuknya analog. analog ya? Ya, ini bukan kaidah 1 siapa yang 2, tapi analog. Analog di sini. Nah, bunyinya dalam akar kata huruf waw di akhir berubah menjadi alif. Nah, kita robah isinya. Makanya analog Analog, dianalogkan dengan kaidah 1 siapa yang 2. analog huruf kaidah. Analog itu boleh dibilang mirip lah, tapi enggak sama. Hmm. Kalau mirip enggak sama gitu. Hmm. Kita ngambil hanya bahwa waw itu berubah menjadi alif gitu ya. Merujuk Kalau di aja. akhir berubah menjadi alif gitu ya? Ya, dalam akar kata huruf waw di akhir berubah menjadi alif. Hanya waw yang berubah. Kalau ataya ini kan enggak jadi ata dia kan? Iya. Tidak menjadi ata dia. Tetap kalau ataya ya ata aja, wakaya wako aja. Cuma bacanya panjang ya. Nah, bacanya jadi ata. Kalau kita boleh menyebut akar katanya ataya dibaca ata, dipanjangkan. Panjangannya. Kalau ini udah otomatis panjang dia kan? Da'awa, akar katanya da'awa menjadi da'ah. A-nya kan panjang dibaca. Ya Nisa? Kayak ata. Heeh. Lanjut ila huruf jar kepada awal-awal ini jangan huruf besar ya Nisa. K-nya kecil aja. Nah, kalau Allah oke. Besar. Kalau kalimat baru ya? Kalau kalimat seperti kalau kata kerja lah ya pokoknya itu kan sudah merupakan kalimat. Mereka telah diseru. Nah, itu kan udah mencukupi sebagai kalimat yang sempurna. Ada pelakunya, ada predikatnya. Telah diseru itu kan predikatnya. Kemudian Allah ini bukan subjek, ini subjek untuk siapa? Oh bukan. Ini kan udah ada subjeknya mereka. Ya, Iya. Jadi nggak usah ditulis ya, ini coret aja ya. coret aja. Dia bukan subjek, bukan objek juga. Waktu Bu Mula itu ya ditulis objek kan Atin? Yang Rasul kan sama ini penggalan ayat 48 Bu Mula. Kan wa Iya. iza du'u ilallahi wa rasulihi kan waktu itu kalau nggak salah Bu Mula nulis objek KBKK objek tunggal gitu. Oh iya, maaf Nah, lupa aku. itu bukan objek Iya, kata iya. Uni. Iya. Ya kan? Iya. Mm-mm. Bu Rida nyatat itu rasa perbaikan dari Uni itu. Mm. Jadi Allah dan Rasul ini dia bukan subjek, bukan objek. Karena depannya pasif itu kali Nah, ya. karena pasif itu. Namanya pasif kan tidak ada yang dikenai pekerjaan. Mm. Oke, kita lanjut ya. Allahi bukan subjek. Aslinya Allah boleh disebut Allah. Ah. Karena ada rujar menjadi Allahi. Tapi jangan Allahu ditulis. Kalau Allahu jadi subjek dan nanti. Artinya Allah ya. Baru bermakna dan rasulihi. eh, aslinya rasulan aja yang rasulihi ini. Keterangan ini. Artinya rasulnya. Rasulihinya rasulan. Aslinya rasulan karena ada wa ini ya. Karena ada wa.
Dia mengikuti Allah. Allah ini aslinya dia kan Allah kan? Ya. Tulisnya Allah. Karena ada wa makanya rasuli ini aslinya rasulan. Rasulan, karena ada wan jadi rasulin Nah, gitu ya. karena ada wa mengikuti harkat kata sebelumnya menjadi rasulin, karena bermajemuk menjadi rasuli gitu ya. Karena ada wa harus mengikuti kata sebelumnya. Iya, kata sebelumnya kan Allah ini. Kita Allah, nggak boleh iya. kita kan nggak ya. boleh menyebut Allah ini kata benda kan? Iya. Kata aja. Berarti karena mengikuti karena ada wa ini. Wa ini ya wa penyetara namanya ini. Oh ya, wa pernyataan. Menyetarakan status ini rasuli ini dengan Allah ini sama gitu setara. Ya. Ya. Jadi huruf bermakna wa penyetara ini. Karena ada wa penyetara berubah menjadi rasulin. Iya, Karena karena ada wa penyetara ini ya, wa penyetara. Menjadi rasulin dulu, apa nama rasulan menjadi rasulin ya. Iya. Menjadi rasulin. Nah, karena bermajemuk dia menjadi rasuli. Jadi ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus ya. Akar kata rasila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Artinya rasul ya. Kata gantinya ya. Li huruf bermakna sekaligus yang memfathahkan baris akhir KKSAD. Oke. Yahkuma KKSAD. Aslinya buat ini. Aslinya Yahkumu. Oh, oh sudah ya. Aslinya Yahkumu. Jadi cirinya dipindahkan setelah asli. Jadi Jadi aslinya dulu baru ciri ya. Iya, aslinya. Jadi cirinya ya tambah domah. Panggalan 11. Aku suka kebalik. Kan ya di awal domah di akhir. Karena kita nulis aslinya Yahkumu. Karena ada li, dia menjadi Yahkuma. Jadi cirinya adalah ya di awal, kemudian domah di akhir. Tapi pindahkan Ya, ke di sini. Karena kita sudah menulis aslinya, ketemu cirinya ada domah di akhir. Paham nih saya? Aku masih suka kebalik-balik, ciri apa aslinya duluan gitu. Harus asli dulu, karena Ya, duluan, ya. cirinya itu ketemu setelah kita buat aslinya. Seperti Iya. ini kan rasuli itu kan tidak ada tanwin di situ kan? Iya. Untuk mencari ciri kata bendanya maka kita buat aslinya dulu rasulan. Nah, ketemu ke tanwinnya di situ kan? Iya. Sebenarnya dia adalah pakai tanwin gitu maksudnya. Iya, Bu Rida. Nah, oke ya. Perilakunya huwa, akar kata apa ini? Hakama. Pola fa'ala, dia akan yahkumu. Dia akan memutuskan ya. Apa itu? Memutuskan. Oh ya, memutuskan. Boleh. Memutuskan di Mahmud Yunus ya? Di Mahmud Yunus ya. Ada di Mahmud Yunus arti memutuskan? Menghukum adanya. Nah, tidak ada memutuskan. Menghukum. Memutuskan itu adanya di Munawir 286. Memutuskan tidak ada di Mahmud Yunus ya? Iya. Coba lihat dulu di 106. 106. Dulu sebentar. Menghukum adanya. Dia polanya apa ini ya, Hakama? Fa'ala kan? Fa'ala, menghukum. Oh, yang tidak ada memutuskan ya. Memerintah, Berarti di menghukum. Munawir ya. Munawir 286 diambil, ada memutuskan. Menetapkan, memutuskan, ada. Aduh, ya Allah. Nisa dapat dari mana Mahmud Yunus 106 memutuskan? Depak kali. Ya, Arti depak. dapat tahu. Beda kamus kita ya? Sama sih harusnya. Oh, ini putusan kan, akama ini putusan adanya di 17 ya. Oh, kalau apa? Putusan Munawir berapa, Rida? 286.
286 di 286 teman-teman. 286. Oh, ini ada yang memutuskannya ya. Ada di situ, menetapkan, memutuskan. Iya. 286. Ada ya? Ada. Jadi kita ganti nih Kalau surat kan referensinya. agama cuman adanya pemerintah. Astagfirullah, anak-anak ya Allah, maaf ya Allah. Rida usul aja Rida. Ya, Kalau bisa nih jangan satu slide jadi bagi dua biar nggak padat-padat gini. boleh. Bisa ya Nisa? Ini kan Nanti diulang. terlalu, keterangannya terlalu rapat ini ya. Iya. Dibagi Jadikan dua. 2 slide aja. Ini nanti diulang aja berarti deh semuanya. Boleh. Mau diulang boleh. Karena ada penambah-penambahan itu kan, ada tahapnya menjadi 3 kali. Nisa baru 1 kali, Kak, 2 kali. Terlega Iya. nulisnya. Supaya lega gitu. Oke ya. Kita pindah slide ya. Ngeliat gambar di mana cara mainnya. Pindah slide lagi Pak Andi. Nisa sudah screenshot? Aku catat sih. Oh, catat. Aku catat. Iya. Udah aku catat sekarang. Penggalan ke-12. Bayi Nahum merupakan KBM. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Tidak ada alif lam sukun dan tanwin. Kata benda keduanya merupakan kata ganti. Kata benda pertama, Baina, merupakan kata benda khusus. Ada di Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Kata benda keduanya, kata ganti, artinya mereka. Arti dari KBM Bainahum di antara mereka. Penggalan ke-13, an merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-14, yakulu, bentuknya Sebutkan KKSAD, itu. artinya Kalimat jawab syarat dari sini ya. oh iya. Yakulu itu. Yakulu itu ya? Ya aslinya Dari yakulu. aslinya yakuluna. Nah, itu kenapa dia jadi yakulu kan ada penjelasan Nisa kan? Karena Ada ada ya? an bukan? Nah, aslinya yakuluna karena kalimat jawab syarat menjadi yakulu. Oh. Kalimat jawab syarat itu syaratnya kalau tidak ada huruf syarat, dia harus KKSAD sukun. Oh, jadi menghilang yang belakangnya itu ya? Ya, Maknanya. kalau KKSAD sukun, untuk pelakuna dia hilang diganti alif. Oke. Karena kalimat jawab syarat. Itu jawabnya. Kalimat jawab syarat. Aslinya yakuluna karena kalimat jawab syarat menjadi yakulu gitu. Bentuknya KKSAD, aslinya yakuluna karena kalimat jawab syarat menjadi Karena merupakan yakulu. kalimat jawab syarat, merupakan kalimat jawab syarat, maka menjadi yakulu. Karena merupakan kalimat jawab syarat, berubah menjadi yakulu. Ya. Ya di awal dan wawu sukunna di akhir, pelakunya hum, akar katanya koala menjadi kola. Di sini berlaku kaidah huruf sia 1.2, di mana huruf wa dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 360. Artinya mereka akan mengatakan. Halaman ke-15 sami'na. Nah, bentuknya KKL, cirinya na di akhir, pelakunya nahnu, akar katanya sami'a, polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 179, artinya kami telah mendengar. Penggalan ke-16 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Halaman ke-17 atokna merupakan KKL, cirinya na di akhir, pelakunya nahnu, akar katanya ato'a, polanya fa'ala,
Ada di Mahmud Yunus halaman 43, artinya kami telah taat. Berarti tadi ini yaqulu dimulai kalimat jawab syarat ya. Ya, Kalimat jawab syarat dari yaqulu. ya. Dari yaqulu Karena sampai habis tadi ya. iya Sampai dari atokna. yakulu sampai tanda itu atokna itu. Nah ya. Tawakal. Mm-mm. Itu kalimat jawab syarat dia dari yakulu. Yaqulu sampai Mm-mm. atokna. Makanya dia kalimat jawab syarat kan dari iza itu tadi kan huruf syarat. Kemudian kalimat jawab syaratnya dari penggalan 5 sampai penggalan 12. Ya. Nah, dia tidak punya huruf jawab syarat. Nah, kalau tidak punya huruf jawab syarat, maka syaratnya adalah KKSAD-nya harus KKSAD sukun. Karena tidak Nah, ada. yakulu ini adalah KKSAD sukun ini. KKSAD sukun itu maksudnya kalau dia untuk pelaku huwa atau anta, yakulu menjadi yakul, misal harusnya itu. Tapi untuk pelaku hum dan antum, dia menghilangkan na diganti menjadi alif. Itu termasuk KKSAD sukun ya. Iya, Mm-mm. kalimat jawab syarat. Nah, kita koreksi ya. Penggalan 12 bainahum. Itu bukan KB khusus tapi KB KK khusus. Karena baina itu ada akar katanya. Iya. KB Bana KK itu ya? khusus. KB KK Bana ya? khusus dia. Iya, KB. baina itu KB KK khusus bukan KB khusus. Kalau KB khusus, kata benda yang tidak ada akar katanya, dia tidak sama dengan kata benda murni, tapi dia tidak bisa tanwin. Nah, itu yang KB khusus. Kalau KBKK khusus, kata benda yang ada akar katanya, tapi dia tidak Tanwin. bertanwin gitu. Tanwin Ini kata. adalah KBKK Khusus. khusus. Di sini ya. KBKK khusus. Berarti ada aslinya ya. KBKK khusus. Nggak ada aslinya, Baina udah asli, Nirnis. Jadi ini langsung aja akar kata. Akar katanya bayana menjadi bana kan? Ciri KB-nya gimana di Danta? Sesuai pola. Iya, sesuai pola. Pak Lun, Pak La. Fa'la. Ciri bana fa'la. Pola fa'la itu kan pola kata benda. Ya. Ya, ciri KB di sini dulu ya. Ciri KB sesuai pola. Kata bayana, PKK-nya fa'ala. PKB-nya fa'la. Kaidah 1 sia 2. Dia kaidah 1 sia 2. Fa'la gitu ya, enggak pakai tanwin dia. Ini kaidah 1 sia 2. Perkataan ya. Ini kata ganti mereka, perkataan di antara mereka ya, di antara mereka. Huruf bermakna ya. Jadi ini enggak ada kalau melihat kalau dia tidak kalimat syarat ini ini pengaruhnya memfathahkan ini. Pengaruh an, tapi karena dia kalimat bersyarat, maka an ini enggak seolah-olah enggak ada ini. Jadi nggak itu ya? Enggak ngaruh Berarti dia. nggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Yang mempengaruhinya karena dia kalimat jawab syarat. Nah, ya. Cirinya udah ini ciri ya sukunna pelaku hum akar kata kawala ya. Kaidah 1 siap, dua pola fa'ala. Apa ini? Nah, jangan mengatakan kalau mereka akan mengatakan syarat untuk ngambil ini harus ada huruf jar. Coba lihat di kamus itu kalau artinya mengatakan ada huruf jar setelahnya. Berkata ya, Bu. Hah? Berkata aja ya. Berkata aja di sini. Mereka akan berkata. Mereka akan berkata. Coba lihat yang artinya mengatakan yang di halaman 361 kan qala fihi. Harus ada huruf jar itu fi. Fi-nya ya. Mm-mm.
baru mengatakan. Jadi mereka Kalau di sini akan mereka berkata, pakai akan juga ya. iya, Iya. mereka akan berkata. Kan kakak SAD ciri. Kakak SAD ya. Kalau di arti keseluruhan boleh enggak bisa kita pakai akan atau telahnya kalau untuk KKL. Mengartikan di penggalan tetap wajib pakai akan. Akan berkata. Kalau Sami'na lagi ya. kalau mengatakan itu bisa pola afala ya. Kalau mengatakan di pola af'ala. Pola afala. Jadi ada syaratnya. Hmm. Karena ini menjadi kalimat apa namanya transitif dia jadinya kan. Harus ada syaratnya, harus ada huruf jar ini. Sami'na KKL ya, ciri na di akhir pelaku nahnu, akar kata sami'a pola fa'ala ya. Kami telah, kayaknya huruf besar ini ya. Kaminya ya. Kami telah mendengar. Wa huruf bermakna artinya dannya huruf kecil. Nah, kalau di awal kalimat kaminya besar. Itu akar katanya salah itu. Hah? 17 akar katanya bukan apa. Iya, akar katanya. Tawaan. Polanya itu Apalan. tawaan menjadi Polanya af'ala. Alifnya Polanya ini akar kata. Sorry. tawaan. Di bawah. Mm. Af'ala. Akar katanya tawa'a. Tawaan. Karena itu pola. Menjadi ta'a. 242 ya halamannya. Nah, berarti di sini juga berlaku kaidah 1 sia 2. Polanya ini af'ala. Kami telah af'ala itu patuh kalau nggak salah ya. Tawa'a. Mematuh. Ta'a itu artinya coba dilihat halaman 43 itu. Bentar ya, 43. Biasanya ada petunjuk biasanya dalam kurungnya. 43. 242 akar kata. Enggak. Yang diambil si Nisa ini kan halaman 43. Yang mana ini? Yang mana itu Nisa ambil? Patuh taat itu kan. Nah, ini yang dimaksud dulu. Sebelum ini Bu Rinda pernah juga ngomong kan? Ta'a dalam kurung ta'a. Coba Nisa lihat halaman 43 itu Nisa. Ya. Coba Nisa lihat. Ya. Di kata ta'a itu yang artinya patuh atau taat itu dalam kurung kan ada ta'a kan? To'a. Nah, artinya kita disuruh mencari kata ta'a ini, akar katanya adalah ta'a ini yang berasal dari tawa'a. Bukan akar katanya ta'a. Nah, berarti sama juga lah ya korelasi yang di bawah atoko. Nah, kita mencari akar katanya di toko, bisa tawaka, bisa toyaka. Kita lihat ini yang toka ini posisinya di wawkah alifnya atau dia. Kalau atola kita lihat di tola, bisa toyala, bisa tawala. Nah, baka kita lihat di ininya di toko. Kayak gitu semua apa yang di dalam kurung itulah yang kita lihat, bukan akar katanya yang sebelum kurung. Oh iya. Ya. Ya, Berarti yang itu akar kata ya Rida ya. Nah, yang dalam kurung yang akar katanya. Iya. Tahu. Makanya Nisa baru tahu. Nisa rajin mengikuti kelas. Tahu aku. Tahu aku. Enggak, aku ngambilnya atau A aja. Ini kan pas banget ada kata atau. Yang di dalam kurungnya dilihat. Ini di halaman berapa? Coba lihat tawa'a itu halaman berapa dia? 242. 242 lihat. 242. Tunduk, patuh, taat. Nah, yang pola af'alanya patuh aja kalau pola af'alanya. Af'alanya. Nah, af'alanya mematuhi kan patuh. Mematuhi. Atau patuh, mematuhi atau patuh atau a kan? To'a ini ada nih. Nah, itu akar katanya to'a kan? Berasal dari tawa'a. Nah, itu maksudnya ditulis ata'a di depan, itu adalah pola, berarti pola af'ala. Akar katanya adalah ta'a dalam kurung ya. Nah, dalam kurung itu kita disuruh carilah di kata ta'a. Kami telah mematuhi. Kami telah mematuhi atau kami telah patuh. Boleh dua-duanya.
Dalam kurung semuanya berarti akar kata ya. Akar kata yang dalam kurung. Kalau yang di luar berarti polanya ya. Yang sebelum dalam kurung Nah, itu ya kalau polanya. ada A berarti pola af'alah. Kata yang berarti itu di posisi kita cari di kamus di ata'anya. Artinya berarti ata'a itu kan di pola af'alah itu jadinya. Iya, polanya alif. Depannya alif ya. Makanya ada alif. Baru tahu Rida. Kok Nianis baru tahu juga? Iya. Yang ada dalam kurung itu maksudnya. Oh iya. Makasih Rida. Ya. Terima kasih, Bu. Tambah ilmu. Ya. Baru tahu ini Allah. Baru tahu. Bu Rida baru tahu juga bahwa Nisa nggak tahu. Nah, kan biasanya ya benar dalam kurung sih. Berarti sini juga banyak yang Pokoknya mau huruf alif mencarinya ya. kalau ada dalam kurung di awal-awal ini yang banyak ini di awal-awal karena kan kalimatnya Alif ini baru banyak ya. dia Alif. memposisikannya ditaruhnya di alif semua kan yang pola-pola hafalah ini kan di alif dia kan. Ya, Nah, makanya di carilah awal-awal ini kata. akar katanya itulah yang dalam kurung. Ya. Nah, makanya alif ini posisinya ini kebanyakan ini pola hafalah ini. Iya. Akar katanya yang dalam kurung. Apa maaf. Nah, kalau yang misalnya yang di bawah ya tabara ini polanya adalah ifta'ala, akar katanya abara. Yang dalam kurung yang mengambil ibarat itu ya tada, akar katanya ada, huruf kembar dia. Jadi tidak selalu yang huruf sia waw di tengah, bukan. Tergantung ininya. Ini karena yang alif-alif di awal ini dia masukkan semua ke sini kan? Ya, di alif. Nah, alif-alif. Cuma naruh aja mungkin untuk menggampangkan peserta nyari secara ini dulu ya, secara umum dia taruh di awal. Nah, petunjuknya itulah yang dalam kurung. Carinya yang akar katanya di dalam kurung. Katanya di dalam kurung. Akar katanya di dalam kurung semua. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Ya, makasih Rida. Bu Rida, Ya. mau nanya tuh yang KBKK khusus tadi. Kalau KBKK khusus. Kalau KBKK khusus adalah kata benda yang dia ada akar katanya, tapi dia tidak bisa tanwin. Makanya polanya bukan fa'lan ini, bukan fa'lun, tapi fa'la. Fa'la kan enggak tanwin kan? Itu ada beberapa itu kabla misalnya, polanya fa'la juga. Kalau yang murni. Kalau kata benda murni, kata benda yang tidak ada akar katanya, tapi dia bertanwin, misalnya yaumun. Yaumun misalnya itu kan kata benda murni, akar katanya tidak ada. Apalagi ba'dun yang pakai dot itu, ba'dun yang artinya sebagian. Nah, itu kata benda murni. Dia tidak punya akar kata, tapi dia bertanwin. Nah, kata benda murni ini ada ya dia yang tidak bertanwin. Contohnya indah, Indah itu dia tidak ada akar katanya. Dia tidak ada indun, tapi adanya indah. Akar katanya dia tidak punya juga. Berarti kan statusnya kata benda murni ya. Tapi karena kata benda murninya tidak bertanwin, makanya jadi KB khusus gitu. Rida, Uni juga bingung tadi tuh Rida yang ayatnya Pak Jai tadi Bak Muda tuh ya. Kan dia bilang murni. Salah itu. Bak Muda. Iya, yang ada di Pak Jai tadi dia bilang murni. Tapi di Munawir ada akar katanya. Kalau Bang Uda memang KBKK khusus. Yang di Namu Junus ada juga halaman 68. Diurain Pak Jai tadi. Salah ya uraiannya. Dia murni bilangnya. Oh, dia tulis KB murni ya? Kayaknya Iya. Sementara dia ada akar katanya kan? Ya itulah itu penampingnya yang ngomong itu. Penampingnya berseberangan, enggak kompak dia antara Pak Master sama Pak Yayan itu. Dulu ada yang menetralisir Bu Nel yang udah duluan.
menghadap yang kuasa. Nah, sekarang Pak Yayan, kata Pak Yayan beda antara Pak Master dengan Pak Yayan, tidak kompak. Kita syukur dapat uni yang luar biasa lah. Ya, Kita banyak memang dapat benar. ilmu dari Iya, uni. Hah? Kan yang Mbak Uda tadi kan. Bu Rida Hah? mau nanya. Iya, iya boleh. Siapa Bu Trisni? Ya, jadi Ah, iya. kalau KB khusus berarti itu ada akar kata tapi tidak bisa tanwin. Bukan. Kalau KB khusus adalah kata benda yang tidak punya akar kata, tidak bisa tanwin. Tidak punya akar kata. Kalau KB murni, KB murni, kata benda yang tidak ada akar kata, dia bertanwin. Seperti yauman, ba'dun. oh, Nah, gitu. Dia tidak ada kan, ba'dun itu tidak ada akar katanya. Yauman juga yaumun, lailun yang artinya malam. Kalau yauma hari, ba'dun artinya sebagian. Nah, itu semuanya kata benda murni. khusus Polanya itu pakai tanwin, fa'lun, yaumun, lailun, fa'lun juga. Tapi kalau yang KB khusus, dia tidak punya akar kata juga, dia tidak bertanwin. ya. Contohnya indah. Nah, itu contohnya. Tahta. Nah, tahta itu tidak ada ini tahtihal anhar yang seperti itu, yang artinya di atas atau tahtihal anwar di bawah ya. Di atas apa di bawah tahta? Kata di atas. Ah, di Di atas ya, di bawah. atas Di ya. bawah, di bawah. Di bawah. Tahta Di di bawah. bawah, ah, ya. Ah, tahta Ya. itu termasuk itu KB khusus karena dia tidak punya akar kata dan tidak bertanwin. Kalau murni ada akar kata, Oh tidak, ada akar KB kata. murni itu Tidak tidak ada ada akar akar kata, kata tidak juga, bisa bertanwin. tapi dia bertanwin. Contohnya yaumun, fa'lun polanya kan, lailun Itu yang yang artinya khusus. malam, fa'lun juga. Apa lagi? Ba'dun yang artinya sebagian, ba'dun li ba'di itu sebagian atas sebagian yang lain, nah gitu. Nah, itu juga kata benda murni. Karena pola kata bendanya bertanwin. Kalau ba'dun, fa'lun, lailun juga fa'lun, yaumun juga fa'lun. Tanwin itu kan? Bertanwin. Kalau Ya. KB murni itu bertanwin. Ya. Menjadi khusus Sama-sama. karena ingatnya kalau dia khusus tidak bertanwin gitu aja. Kalau ada KBKK berarti dia ada akar katanya. Kalau KB tidak ada akar katanya gitu aja. Ambil kesimpulannya seperti itu. Kalau Oh dia ya, khusus dia KBKK. tidak bertanwin. Nah, gitu aja. Supaya gampang ingatnya ya. 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 Kalau KBKK, nah berarti ada akar kata. Kalau KB aja Ya. disebut, berarti tidak ada akar kata. Kalau Ya. disebut khusus, nah berarti dia tidak bertanwin. Oke? Untuk mudah Ya. mengingatkan, untuk Ya, karena membenakkan. kan KBKK itu kata benda yang berasal dari kata kerja ya. Nah, berarti dia ada akar katanya. Akar kata Ya, ini. ada akar katanya. Ya, kalau KB aja disebut, berarti tidak ada akar kata. Ya. Kalau disebut khusus, berarti dia tidak bertanwin. Ya. Tidak Ada bertanwin akar itu kata dan tidak bisa tanwin. akar kata, ada akar kata, bisa tidak ada akar kata. Khusus tuh. Ya. Khusus. Kemudahan bisa membedakan. Pokoknya kalau khusus itu tidak bertanwin gitu aja. Bisa dia punya akar kata, bisa tidak punya akar kata. Oh, bisa ada, bisa tidak ya. Kalau khusus. Ya. Nah, kalau disebut KBKK ada kakaknya berarti ada akar kata. Kalau hanya KB aja yang disebut tidak ada akar kata. Ya, kan kata benda saja gitu. Ya kayak indah itu kan di kamus adanya Indah enggak ada akar kata kan? Nah, itu Anita. Apa di atas Anita, Anita. Fi'la itu apa? Anita? Anita apa? Kalau indah kan indah itu di sisi artinya. Oh, indah ya di sisi. Indallah gitu ya. Nah, tapi saya nyarinya dari Anada, Anida itu nggak ada, adanya Anita. Oh, adanya Anita. Ya, ya. Nggak ada, memang nggak ada akar kata. Iya, iya. Nah, saran dari Buya, kalau yang kata benda murni itu kan yang tidak ada akar kata, kita carinya di Munawir. Karena kalau di Munawir dia dalam tanda bintang itu jelas. Tapi kalau di Mamu Yunus dia nyelip antara satu kata yang apa dekatnya gitu, ditaruh aja secara abjad. Nah, posisinya harusnya di situ gitu, nggak jelas kita ininya. Berarti itu murni ya berarti.
Murni itu kalau dalam di Munawir dia di tanda bintang juga Iya. beradanya. Oh gitu. Nah, tapi di tanda bintang itu setelahnya, kalau tanda bintang akar kata kan setelahnya ada KKL-nya, ada tanda minus, garis, kemudian ada apakah fathah, domah, kasrah kan? Nah, itu kan ada KKSAD-nya. Kecuali yang tidak ada KKSAD itu adalah pola di luar fa'ala. Misalnya pola fa'lala, damdama. Itu dia adanya di tanda bintang juga kalau di Munawir, tapi tidak ada KKSAD-nya. Karena KKSAD-nya mengikuti rumus. Sama dengan pola-pola yang selain dari fa'ala kan tidak ada juga KKSAD-nya dituliskan. Pola fa'ala kan tidak ditulis KKSAD karena kalau pola di luar fa'ala itu KKSAD-nya sesuai rumus. Kalau pola fa'ala contohnya menjadi yuf'ilu. Kan domah sukun kasrah kan? Domah sukun kasrah. Nah, gitu. Jadi dengan rumus aja kita tahunya. Tapi kalau yang fa'ala kita harus lihat kamus. Ya. Ada di kamus ya. Ada di kamus gitu. Yang pola fa'ala aja yang lihat di kamus. Di luar pola fa'ala sesuai rumus. Sesuai rumus. Tak bakalan ada di dalam kamus. Kecuali ada satu-satu itu. Ya istilah buyanya kalau Mahmud Yunus ini orangnya pengasih dan penyayang. Sekali-sekali dia taruh contohnya yang Aminah dia tulis. Yang di halaman 49. Ada yuk minunya. Yuk minu. Coba lah contohnya. Mana kamusku? Nah ini. Iya. Coba Bu Rama, coba lihat di halaman 49. 49. Nah, itu dia tulis tuh yang ada mana, yang ada tanda bendera. Setelahnya dia tulis KKSAD-nya yuk minu. Nah, kalau yuk minu kan domah sukun kasrah. Nah, berarti alif ini adalah pola af'ala ini. Karena kalau yang alif pakai tanda bendera ini bisa dua persepsi kita. Bisa polanya fa'ala, ya, bisa af'ala. Nah, untuk petunjuknya adalah lihat KKSAD-nya yuk minu kan? Kalau dia fa'ala kan yufa'ilu, berarti yu'aminu kalau dia pola fa'ala. Ternyata ini ditulis yuk minu. Berarti untuk akar kata amina, dia tidak punya pola fa'ala. Adanya adalah af'ala. Makanya dia beri petunjuk ini, makanya yuk minu. Gitu. Ya, Karena itu kalau melihat kamus tuh kurang bisa mencernanya ini agak ya ini dengan berjalannya waktu istilah buyanya jam terbang gitu. Kalau kita sering membuat latihan, mendengarkan uraian peserta pada subuh, tahu ya. Nah kita insya Allah. Makanya sering-sering buat latihan. Kan latihan membuat sempurna, kata Uni kan? Insya Allah ya. Nah, sering-sering mengurai ayat. Nggak apa-apa, nggak dapat kita artinya. Kita tinggal aja jawabannya besok paginya kita dapat. Rida insya Allah gitu. Yang susah, Rida. Apanya? Ingat-ingat artinya itu kok susah ya. Kan misalnya kita udah ngerjain tuh ayat-ayat semua kayak latihan tuh ya. Pas itu nggak lihat lagi artinya lupa lagi. Oh kalau arti ya sama. Berkata itu enggak bisa ingat semua. Sama juga lah dengan bahasa Inggris kan enggak semua arti kita tahu. Kalau udah sering dipakai kan, sering diomongin misalnya, kita baru tinggal. Nah, itulah kalau kita sering-sering sering-sering mengingatnya. Sama mungkin Atin paham itu. Kalau dalam menghafal kan sering-sering dibaca kan Atin? Iya. Mana Atin udah keluar ya? Iya betul. Ada. Sering-sering dibaca, akhirnya ingat kan gitu ya Atin ya? Iya. Tidak karena malas membaca mengulang-ulang, makanya tidak ada yang ingat. Cuman 1 juz yang hafalannya. Alhamdulillah. Atin salut 28 juz. Aduh, subhanallah berapa lama itu belajarnya ya. Toran aja dulu Bu Rida. Pak Sultan Parmato, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rida. Kok jadi berubah nama Pak Elmi sekarang? Ya, nama baru. Itu nama gelar itu. Iya, nama gelar. Kok tahu Pak Andi? Pak Sultan. Udah Pak Elmi berbagi ilmu dikit Pak Elmi untuk teman-teman. Iya Uni. Iya Bu Rida. Jangan di Uni.
Iya, tambah-tambah. Lanjut. Udah lanjut ya. Itu yang penggalan 12 itu KT2 kali ya, yang tadi udah ganti ya, KT2 ya. Penggalan 12, iya KB2 itu KT2. Kalau untuk KT kata aja. ganti kita sebutnya kata ya, kata KT aja, 2, KT2 Mbak KT2 Anissa ini. ya. Ini KT Anissa. Gitu, ya. Untuk kata ganti, karena kata ganti ini kalau di Al-Asani bukan kata benda. Ya. Ya Pak Elmi, benar kan Pak Iya, Elmi? iya Bu Ya, Rida. betul. Yuk kita lanjut. Emang KB, sekarang KT. Dah, ya. lanjut lagi ya. Udah jam Patuh ya, 10 Bu Rida. nanti Bu. Ini artinya patuh jadinya tadi ya. Patuh, sesuai kamus patuh. Patuh. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai 17. Berarti pakai sesungguhnya depannya ya. Sesungguhnya, ya betul. Ya, perkataan Sesungguhnya. orang-orang yang beriman. Bisa direvisi nih, bisa dirubah nih Nisa. Sebentar ya. Bisa Bisa ya? tuh, kalau arti bisa Saya. tuh. Sesungguhnya. Sesungguhnya Pak Andi. Ya. Perkataan orang-orang yang beriman. Oh ini buang ya, ini buang ya. Hanyalah itu di ini. Perkataan Hanyalah orang setelah orang-orang beriman baru tambah hanyalah. Oh. Itu ya. Hanyalah apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya. Setelahnya nanti ya. Setelahnya dihilangkan aja. Diseru kepada Allah. Diseru itu setali enggak? Iya. Ya, karena bukan kata keterangan tempat ya, kepada Allah. Dan Allahnya satu juga, hanya Allah itu satu juga. Ini. Ya, Rasulnya itu nulisnya ra biasa, cuma kita bacanya tebal kan. Dia bukan O. Ini pakai gini kali ya? Enggak pakai gini. Ya, seperti itu benar-benar. Ya. Ya. Agar Rasul memutuskan, Rasulnya jangan usah pakai Rasul itu, agar memutuskan dalam kurung perkara hukum ya. Perkara ya. Perkara aja lah, jangan hukum. Ya kalau dalam Quran nyebutnya selalu perkara itu. Nah ya perkara. 5 perkara gitu ya. Ya, di antara mereka. Di antara mereka, koma, tambahkan kata niscaya. Niscaya mereka berkata, karena kalimat syarat ya. Niscaya mereka berkata. Berkata, koma, tanda petik. Tanda petik, kami mendengar dan kami patuh. Kami mendengar dan kami patuh. Sudah ada itu, Mbak. Sudah ada. Oh ya, dan enggak apa-apa, kami mendengar udah apa ini aja dan kami patuh. Hapus saja yang di ini. Yang belakangan. Kaminya huruf besar. Kaminya huruf besar. Setelah berkata. Bukan. Oh ya, karena awal itu setelah tanda petik itu kan huruf besar. Gitu ya. Bukan karena ulah ya. Kami mendengar dan kami patuh. Ya. Oke, save. Ya. Udah di save. Lanjut. Uraian Quran Surat An-Nur ayat 51 bagian kedua. Penggalan ke-18, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19, ulaika merupakan kata tunjuk jamak artinya mereka. Penggalan ke-20, humu merupakan kata ganti aslinya hum karena setelahnya ada alif lam sukun menjadi humu artinya mereka. Penggalan ke-21 al-muflihuna merupakan KBPA subjek jamak, ciri KB-nya diawali mu dan ada alif lam sukunnya. Ciri PA-nya diawali mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Nah, ini ada ditambah Nisa, tambahkan mu di sini. Yang tadi kok enggak? Kurang, tinggalan mu-nya. Ciri subjek jamaknya wau sukunna, akar katanya falaha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya muflihun, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di Mahmud Yunus halaman 323, artinya orang-orang yang beruntung. Nah, kita koreksi ya, langsung aja. Huruf bermakna dan, oke, ulaika, kata tunjuk jauh, jangan lupa jauhnya. Karena kata tunjuk itu ada jauh, ada dekat.
Kalau jauh itu zalika, ulaika. Nah, kalau ulaika ini dia jamak. Jadi kata tunjuk jauh jamak. Artinya mereka Jauh jamak. itulah, bukan? Jamak. KTJ jamak boleh gitu. Nah, ya. Nah, artinya mereka itu. Mereka KTJJ. Mereka itu ya. Menunjukkan Ada itunya nggak? menunjukkan Petunjuk. jauhnya itu karena jamak arti makanya mereka gitu ya. Iya. Nah, kemudian humu kata ganti aslinya hum karena bertemu alif lam menjadi humu ya mereka. Al muflihuna KBPA jamak aja jangan subjek karena Oh. subjeknya ulaika itu subjeknya Ya. ini yang subjek. KBPA jamak aja. KBPA jamak aja predikatnya ini humul muflihun itu predikatnya. Ini kan kalimat nominal. Al muflihuna Kalimat apa? nominal. Kalimat nominal kalimat yang tidak ada Kata kerja. kata Ini kerjanya. didahului ini kata benda. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ini kan ada Predikat kata ya? kerja, makanya dalam kalimat nominal tidak ada objek. Nah, ini kan sering kadang-kadang kalau muflihina dibilang ini KBPA Keterangan ya? objek, objek jamak, sering dibilang seperti itu kan? Itu keterangan ya Bu Rida? Ini keterangan aja. Keterangan ya. Itu polanya af'ala bukan? Ya, polanya ini af'ala sama dengan yang tadi Nisa. Kan polanya ini PKBT-nya muf'ilun kan? Domah sukun Domah sukun kasrah. kasrah ini. Domah sukun kasrah. Ciri jamaknya wasukunan subjeknya dihilangkan ya. Kata falaha, pola kata kerja af'ala, kata benda tunggalnya muflihun, pola kata benda tunggal muf'ilun, KBJ muf'iluna. Nah, di sini orang-orang kalau sesuai kamus menang di sini. Orang-orang yang menang. Nah, Iya. di sini orang-orang yang menang. Nah, di arti keseluruhan boleh orang-orang yang beruntung. Oke, kalau di penggalan harus sesuai dengan kamus apa yang tertulis di kamus. Ya Nisa, di arti keseluruhannya nanti boleh diganti dengan beruntung. Oke, lanjut Pak Andi. Lanjut. Arti pokoknya arti bagian kedua mungkin bukan keseluruhan ya. Arti Quran surat An-Nur bagian kedua. Bagian kedua ya, ini enggak ada ininya. Pak Andi, tolong Pak Andi. Keseluruhannya enggak ada. Keseluruhan. Keseluruhannya dicoret. Iya. Berarti bagian kedua. Itu ya. Ya. Iya. Arti QS-nya Arti titik Quran. setelah QS titik An-Nur ayat 51 bagian 2. Ya, artinya Dan mereka benar-benar orang-orang yang beruntung. dan mereka itulah. Nah, baru di sini tambahkan mereka itulah. Nah, ya udah ditambah Pak Andi. Mereka itulah benar-benar Kembali, Pak. orang-orang yang beruntung. Mereka itulah ya. Itulahnya ini itu. Dan mereka itulah ya benar-benar orang-orang yang beruntung. Ya udah. Oke. Titiknya Pak Andi kelihatan di Pak Dam nanti. Kurang titik. Dimarahin Pak Dam tidak. Pak Dam. Dimarahin Yus Badudu gitu. Nah, ingat Pak ini titik ini ingat Pak Dam. Nah, kalau ini kita campur sini aja ya. Campur ambil aja sini ya. Copy Ya. paste. Kita Digabung copy aja, aja ini Pak ya. Andi. Campur sini ya. Jadi Nisa perbaiki ya Nisa. Ya. Segera perbaiki karena bisa saja enggak lama lagi Nisa tampil untuk di kelas sama Uni lagi ya. Ya. Segera revisi gitu. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Giliran saya belum, jangan. Iya. Siap. Nanti insya Allah hari ini. Ah ya. Kadang-kadang lupa tiba-tiba udah depan mata. Iya. Ya makanya sholat habis ini tuh. Ya, ini nanti dari Ya. rapi-rapi ini nanti lah. Tapi ini udah oke nih ya, udah kalimatnya Nggak, udah. tinggal mindah-mindahin aja Pak Andi. Udah ya. Udah pindahin. Tinggal dirapi-rapin nanti ya. Oke ya. Ya. Ini saya share lagi ke Mbak Nisa ya, saya share ya. Iya, Pak Andi Saya terima share kasih. balik ke Mbak Nisa ya. Ntar lagi. Ntar langsung diterima Mbak Nisa, langsung dieksekusi aja ya. Iya. Insya Allah. Iya. Iya, kalau lengah-lengah kadang-kadang, wah udah besok ternyata. Tahu-tahu Belanda udah di depan mata ya Pak Kalau Andi. Belanda udah deket kita tuh.
Dikira Belanda masih jauh, tahu-tahu udah di depan mata. Ya, Nggak makanya. tahu apa yang mau diambil lagi, mau ngambil senjata, diambil sisir lagi. Betul. Ya Allah. Ayat 51. Rep. Ya, udah meluncur. Udah meluncur. Udah meluncur ya. Berikutnya siapa nih? Berikutnya Bu Susi. Ini gini, Bu Sisi filenya di mana? Filenya